Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang penting sedang berlangsung di hadapanmu, namun entah bagaimana kamu tak benar-benar menyadarinya? Hari ini, kita akan menelusuri topik yang sering membuat banyak orang kebingungan. Tanda-tanda halus bahwa seorang wanita sebenarnya ingin kamu memperhatikannya. Seringkali, bukan karena tanda-tanda itu tak ada, melainkan karena ia hadir dalam bentuk bisikan, bukan teriakan. Banyak pria berhati-hati agar tidak salah menafsirkan sinyal-sinyal itu, khawatir melangkah terlalu jauh dan merusak hubungan yang sudah ada. Namun justru karena kehati-hatian itu, mereka sering melewatkan pesan-pesan lembut yang sesungguhnya sedang memanggil perhatian mereka. Ingatlah, sementara banyak wanita menghargai pria yang berani memulai, keraguan yang berlebihan justru dapat membuatmu kehilangan kesempatan sama sekali. Maka dalam semangat stoisisme, di mana kesadaran dan pengertian menjadi kebajikan utama, aku akan membagikan kepadamu 11 tanda rahasia bahwa dia menyukaimu, agar kamu dapat meresponsnya dengan kebijaksanaan dan keberanian. Jangan biarkan momen-momen berharga ini berlalu tanpa makna. Jika kamu menemukan wawasan di dalam video ini, tekan tombol suka, berlangganan untuk mendapatkan konten serupa, dan bagikan kepada mereka yang sedang menapaki perjalanan memahami koneksi manusia. Sekarang mari kita mulai, dan bersama-sama kita uraikan satu persatu isyarat halus ini. Satu, dia mencerminkan perilakumu. Ketika seorang wanita secara tidak sadar meniru tindakanmu, itu adalah tanda lembut namun kuat bahwa dia ingin kamu memperhatikannya. Perilaku ini muncul dari kecenderungan alami manusia. Kita cenderung meniru bahasa tubuh orang yang kita sukai atau ingin dekati. Jika kamu memperhatikan bahwa dia meniru gerakan, nada, atau bahkan cara berbicaramu, kemungkinan besar dia sedang mengirimkan sinyal minat yang sangat halus. Bayangkan, kamu duduk berhadapan dengannya di sebuah kafe. Kamu menyesap minumanmu, lalu beberapa detik kemudian dia melakukan hal yang sama. Atau kamu sedikit mencondongkan tubuh saat berbicara, dan ia menirukan gerakan itu tanpa sadar. Isyarat semacam ini jarang merupakan kebetulan. Ia biasanya merupakan cara bawah sadar seseorang membangun koneksi dan menciptakan rasa kebersamaan. Dari sudut pandang Stoik, kemampuan untuk menyadari tanda-tanda semacam ini menuntut perhatian penuh terhadap saat ini. Para filsuf Stoik menekankan pentingnya kesadaran terhadap lingkungan dan perilaku manusia. Karena disitulah kebijaksanaan sejati tumbuh, bukan dari dugaan, tetapi dari pengamatan yang jernih. Dengan memahami dinamika halus seperti ini, kamu akan mampu mengenali ritme alami interaksi, di mana dua jiwa perlahan beresonansi. Meniru perilaku adalah bentuk komunikasi diam yang sering digunakan wanita lebih sering daripada pria. Bukan untuk bermain-main, melainkan sebagai cara lembut untuk menarik perhatian tanpa harus terlalu jelas mengatakannya. Dalam ranah stoikisme, penting bagi kita untuk menghadapi momen seperti ini dengan tenang dan penuh kendali diri. Alih-alih terburu-buru menafsirkan atau bereaksi, amati dengan pikiran terbuka. Jika kamu menyadari bahwa dia mencerminkan gerakanmu, cukup tanggapi dengan senyuman halus atau isyarat kecil yang menunjukkan bahwa kamu memperhatikannya. Tindakan sederhana ini seringkali cukup untuk memperdalam rasa kedekatan dan membuka jalan bagi percakapan yang lebih bermakna. Lebih jauh lagi, dengan memperhatikan perilaku seperti ini, kamu juga sedang mempraktikkan kebijaksanaan stoik, yakni melihat sesuatu apa adanya, tanpa prasangka atau ekspektasi. Biarkan pengamatanmu netral, tenang, dan sadar. Jika dia memang tertarik, kehadiranmu yang stabil dan percaya diri akan menariknya lebih dekat. Namun bila tidak, kamu tetap memperoleh latihan berharga dalam kesadaran diri dan pengendalian emosi. Jadi, lain kali kamu melihat seorang wanita yang tampak mencerminkan tindakanmu, anggaplah itu sebagai panggilan lembut agar kamu hadir sepenuhnya dalam momen itu. Hadapi dengan ketenangan dan keyakinan, seperti seorang stoik sejati yang melihat dunia bukan melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dengan cara itu kamu tak hanya meningkatkan keterampilan sosialmu, tetapi juga memperkaya hubunganmu dengan ketulusan, harmoni, dan rasa saling menghormati. 2. Nada suaranya menjadi lebih tinggi.
Salah satu tanda yang sering terlewat adalah perubahan lembut dalam cara seorang wanita berbicara ketika berada di dekatmu. Jika kamu memperhatikan bahwa suaranya terdengar sedikit lebih ringan, lembut, atau bernada tinggi dibandingkan biasanya, kemungkinan besar ia sedang berusaha tanpa sadar menampilkan sisi feminin dan hangat dari dirinya. Ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Perubahan nada suara seringkali merupakan respons alami terhadap ketertarikan. Sebuah cara tubuh mengekspresikan minat yang bahkan mungkin tak disadari oleh pikirannya sendiri. Seorang wanita yang tertarik sering ingin terdengar lebih lembut, lebih ramah, dan lebih terbuka. Ia mungkin tertawa sedikit lebih sering atau menambahkan nada bercanda dalam ucapannya. Bagi seorang pria yang memahami prinsip stoik, penting untuk mendengarkan dengan kesadaran penuh. Epictetus pernah mengatakan bahwa kita memiliki dua telinga dan satu mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dalam konteks ini, mendengarkan berarti tidak hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga merasakan energi di baliknya. Ketika kamu memperhatikan perubahan lembut dalam suaranya, jangan langsung menafsirkan atau menuntut sesuatu darinya. Alih-alih, nikmatilah momen itu dengan ketenangan. Resapi cara suaranya membawa nuansa berbeda, bukan karena kamu harus membalasnya, tetapi karena kamu sedang belajar mengenali bentuk komunikasi manusia yang paling halus. Suara hati yang disampaikan melalui nada. Ketertarikan yang tulus tidak selalu dinyatakan melalui kata-kata besar. Seringkali ia bersembunyi dalam getaran lembut suara seseorang yang ingin kamu mendengarnya dengan penuh perhatian. 3. Ia sering memperhatikanmu diam-diam. Ada tatapan yang terasa berbeda, bukan sekadar pandangan biasa, melainkan pandangan yang menyimpan rasa ingin tahu, kekaguman, dan sedikit kehangatan yang tak terucapkan. Jika kamu mendapati dia kerap mencuri pandang, atau menatapmu sesaat lebih lama dari seharusnya, sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya, itu mungkin bukan kebetulan. Tatapan seperti ini seringkali merupakan refleksi dari minat yang sedang tumbuh. Ia belum tentu siap untuk menyatakannya secara langsung, tetapi matanya sudah lebih jujur daripada kata-katanya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Lihat ke dalam mata manusia dan kau akan menemukan pikirannya." Dalam dunia modern yang serba cepat, kita jarang benar-benar melihat seseorang. Namun jika kamu memperhatikan bahwa dia memberi perhatian lebih padamu, bahkan dalam keramaian, itu menandakan bahwa kehadiranmu memiliki bobot baginya. Ia mungkin memperhatikan bagaimana kamu berbicara, cara kamu memperlakukan orang lain, atau bagaimana kamu bereaksi dalam situasi tertentu. Semua itu menjadi potongan kecil dari mozaik yang ia ciptakan tentang dirimu. Bagi seorang stoik, kemampuan untuk menyadari tatapan seperti ini bukan tentang ego, melainkan tentang kesadaran. Jangan tergesa-gesa menilai, jangan pula mencari konfirmasi. Hanya amati dengan tenang, seperti seseorang yang berdiri di tepi danau dan melihat pantulan airnya, jernih namun dalam. Dan jika kamu menangkap pandangan matanya, balaslah dengan ketenangan yang sama. Senyum kecil yang tulus bisa menjadi jembatan yang menghubungkan dua jiwa tanpa kata. Karena dalam keheningan, terkadang sesuatu yang lebih dalam sedang berbicara. 4. Ia mencari kesempatan untuk berdekatan denganmu. Perhatikan bagaimana seseorang memilih posisinya di ruang di sekitarmu. Jika kamu menyadari bahwa dia sering berusaha berada di dekatmu, duduk di kursi sebelah saat rapat, berdiri tidak jauh ketika kalian berada di kelompok besar, atau menemukan alasan untuk berada di tempat yang sama denganmu, itu bisa menjadi isyarat bahwa ia menikmati kehadiranmu. Manusia secara alami tertarik pada apa yang membuatnya merasa nyaman, dan kedekatan fisik seringkali merupakan refleksi dari kedekatan emosional yang sedang tumbuh. Seneca pernah menulis bahwa jiwa memiliki daya tarik terhadap apa yang serasi dengannya. Dalam konteks ini, kehadiranmu mungkin membawa rasa tenang atau kehangatan yang ia sukai, bahkan jika ia sendiri belum sepenuhnya memahaminya. Namun penting untuk mengamati dengan jernih. Tidak semua kedekatan berarti ketertarikan romantis. Kadang hanya rasa nyaman atau kebiasaan sosial. Disinilah kebijaksanaan stoik memainkan perannya. Lihat, amati, dan jangan terburu-buru menghakimi. Jika ia tampak sering mendekat tanpa alasan yang jelas, tersenyumlah dalam hati.
tapi tetaplah seimbang. Hargai momen itu tanpa keserakahan. Ketenangan seorang stoik adalah tidak memaksa sesuatu berkembang lebih cepat dari yang seharusnya. Jika koneksi itu memang nyata, ia akan tumbuh dengan sendirinya. Seperti bunga yang mekar pada waktunya, bukan karena ditekan untuk terbuka. 5. Ia memulai kontak fisik dengan halus salah. Satu tanda paling kuat namun sering diabaikan adalah sentuhan kecil yang disengaja namun tampak kebetulan. Mungkin dia menyentuh lengamu saat tertawa, menepuk bahumu ketika berbicara, atau membiarkan jari-jarinya bersentuhan sebentar saat menerima sesuatu darimu. Bagi banyak wanita, sentuhan bukan hanya ekspresi kasih, melainkan bentuk komunikasi emosional. Tubuh sering berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Dan ketika seseorang merasa cukup aman untuk menyentuhmu, itu menandakan tingkat kenyamanan dan kepercayaan tertentu. Namun seorang pria yang bijak tidak langsung menafsirkan setiap sentuhan sebagai tanda pasti cinta. Sebagaimana diajarkan oleh para stoik, kebijaksanaan terletak pada kemampuan membedakan antara apa yang tampak dan apa yang sejatinya. Sentuhan bisa berarti banyak hal, keakraban, rasa percaya, atau sekadar spontanitas. Jika kamu merasakan kontak fisik yang lembut seperti itu, tanggapi dengan ketenangan dan rasa hormat. Jangan bereaksi berlebihan, tapi juga jangan mengabaikannya. Kehadiranmu yang sadar, tenang, dan tidak tergesa akan menciptakan ruang aman di mana keintiman dapat tumbuh secara alami. Kedekatan yang sejati tidak pernah lahir dari paksaan, melainkan dari rasa saling nyaman yang perlahan berkembang di antara dua jiwa yang saling memahami. 6. Ia sering tersenyum. Saat berada di dekatmu, senyuman adalah bahasa universal jiwa. Tidak ada kata yang diperlukan untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh sebuah senyum yang tulus. Jika kamu memperhatikan bahwa dia sering tersenyum setiap kali melihatmu, bahkan tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa kehadiranmu membawa rasa bahagia dan kenyamanan bagi dirinya. Senyum semacam ini berbeda dari basa-basi sosial. Ia lebih lembut, lebih alami, dan sering muncul tanpa rekayasa. Ketika seseorang tersenyum karena kehadiranmu, itu berarti kamu telah menjadi bagian kecil dari ketenangannya. Marcus Aurelius pernah menulis, kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiranmu. Mungkin dalam pikirannya kamu telah menjadi bagian dari pikiran yang menyenangkan itu. Seseorang yang menghadirkan kehangatan tanpa harus berbuat banyak. Namun seorang stoik tidak akan terburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya dari senyum. Ia akan mengamati dengan keseimbangan, membiarkan pengamatan itu menjadi pelajaran tentang empati, bukan sumber ego. Jika kamu melihatnya tersenyum, balaslah dengan senyum yang sama tulusnya. Tidak lebih, tidak kurang. Karena seringkali dua senyum yang bertemu dalam keheningan mampu mengatakan lebih banyak daripada 1000 kata yang dipaksakan. 7. Ia mencari alasan untuk berbicara denganmu. Perhatikan ketika seorang wanita tampak selalu memiliki alasan kecil untuk berbicara, bahkan hal sepele sekalipun. Ia mungkin menanyakan sesuatu yang sebenarnya bisa ia cari tahu sendiri, memulai percakapan singkat tanpa tujuan jelas, atau sekadar berkomentar ringan hanya agar hubungan tetap terjalin. Tindakan ini seringkali bukan tentang isi pembicaraan, melainkan tentang hadirnya koneksi. Ia mungkin hanya ingin mendengar suaramu, merasakan energimu, atau memastikan bahwa kamu masih terbuka untuk berinteraksi. Dari sudut pandang stoik, kita diajarkan untuk tidak menganggap setiap interaksi sebagai bentuk pujian atau konfirmasi. Sebaliknya, kita diajak untuk melihat percakapan sebagai ruang bagi dua manusia untuk saling belajar, saling mengamati, dan saling memahami tanpa penghakiman. Jika dia sering memulai percakapan, sambutlah dengan kesadaran penuh. Jangan terburu-buru menilai bahwa dia menyukaimu. Cukup hargai bahwa kamu memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi yang jujur dan bermakna. Karena terkadang, ketertarikan tidak tumbuh dari pernyataan besar, melainkan dari percakapan sederhana yang terus terjadi dari waktu ke waktu. 8. Ia mengingat hal-hal kecil tentangmu. Ini adalah tanda yang halus namun sangat bermakna. Ketika seseorang mengingat detail kecil, seperti makanan favoritmu, kebiasaan kecilmu, atau cerita yang kamu ucapkan sekilas, itu menunjukkan bahwa ia benar-benar memperhatikanmu, bukan hanya mendengarkan secara pasif.
Perhatian terhadap detail adalah bentuk kasih yang paling lembut. Ia menunjukkan bahwa kamu bukan sekadar salah satu dari banyak orang yang ia temui, tetapi seseorang yang memiliki tempat khusus dalam perhatiannya. Seneca menulis bahwa cinta sejati tampak bukan dari kata-kata, melainkan dari perhatian. Dan perhatian ini seringkali tampak dalam bentuk yang paling sederhana. Ingatan tentang hal-hal kecil yang kamu sendiri mungkin sudah lupa. Dalam semangat stoikisme, sadari hal ini tanpa menjadi sombong atau terlampau berharap. Biarkan itu menjadi pengingat bahwa hubungan manusia dibangun dari kepedulian yang tulus, bukan dari permainan atau strategi. Jika dia mengingat hal-hal kecil tentangmu, ucapkan terima kasih dengan ketulusan. Hargai perhatiannya. Karena di dunia yang sibuk dan berisik ini, sedikit kepedulian yang tulus adalah anugerah yang langka. 9. Ia menunjukkan rasa ingin tahu. Tentang kehidupanmu, ketertarikan sejati tak hanya tentang fisik, melainkan tentang keingintahuan terhadap siapa dirimu sebenarnya. Jika dia sering menanyakan hal-hal pribadi, seperti tujuanmu, hal yang kamu sukai, nilai-nilai yang kamu pegang, atau bahkan masa lalumu, itu menandakan bahwa ia ingin mengenalmu lebih dalam daripada sekadar permukaan. Ia ingin memahami bagaimana kamu berpikir, apa yang kamu perjuangkan, dan apa yang membuatmu menjadi dirimu yang sekarang. Pertanyaan semacam itu bukanlah interogasi, melainkan undangan halus untuk membuka diri. Dari perspektif Stoik, hubungan yang bermakna dibangun atas dasar pengertian, bukan sekadar ketertarikan. Ketika seseorang menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus, itu berarti ia menghargai jiwamu lebih daripada penampilanmu. Namun, tetaplah berhati-hati agar tidak langsung menaruh ekspektasi. Terbukalah seperlunya, jujurlah dengan kedewasaan, dan biarkan hubungan itu berkembang secara alami. Seperti yang diajarkan Epictetus, kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Jika rasa ingin tahunya tulus, kamu akan merasakannya bukan dari banyaknya pertanyaan, tapi dari cara dia mendengarkan, penuh perhatian, tanpa menginterupsi, dan dengan tatapan yang menyimpan ketenangan. 10. Ia memberi dukungan emosional dengan cara tersirat. Tidak semua bentuk kasih datang dalam bentuk kata, "Aku peduli padamu." Kadang kasih hadir dalam perhatian kecil yang konsisten, pesan sederhana di saat kamu tampak lelah, ucapan semangat sebelum hari penting, atau sekadar kehadiran diam yang membuatmu merasa tidak sendiri. Jika kamu memperhatikan bahwa dia sering menunjukkan dukungan semacam ini tanpa diminta, itu bisa menjadi tanda bahwa ia peduli pada kesejahteraanmu. Bagi banyak wanita, ini adalah cara mereka mengekspresikan perhatian tanpa harus terlalu terbuka. Namun seperti biasa, seorang stoik tidak akan terjebak dalam tafsir berlebihan. Ia akan melihat setiap tindakan sebagai kesempatan untuk belajar tentang cinta tanpa keterikatan. Cinta yang memberi tanpa menuntut balasan. Apresiasi dukungan itu, tetapi jangan menjadikannya dasar ego. Balaslah dengan kebaikan dan rasa hormat, bukan dengan keinginan untuk memiliki. Karena cinta yang paling indah adalah yang tumbuh dari ketenangan, bukan dari kebutuhan untuk menguasai. Seorang stoik memahami bahwa setiap bentuk perhatian adalah anugerah sementara, sesuatu yang perlu disyukuri, bukan diklaim. Dan dalam kesadaran itu kamu belajar untuk mencintai dengan hati yang bebas, bukan dengan tangan yang menggenggam terlalu erat. 11. Ia membuka diri tentang hal-hal pribadi. Ketika seorang wanita mulai berbagi cerita tentang dirinya, terutama hal-hal yang bersifat pribadi, seperti masa lalunya, ketakutannya, impiannya, atau bahkan rasa rapuhnya, itu bukan sekadar percakapan biasa. Itu adalah tanda kepercayaan. Kepercayaan tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia hanya tumbuh ketika seseorang merasa aman, didengarkan, dan diterima tanpa penghakiman. Maka jika kamu mendapati dia mulai berbagi sisi dirinya yang lebih dalam, itu berarti kamu telah melampaui batas permukaan. Kamu telah menjadi seseorang yang ia percayai untuk melihat sisi yang mungkin jarang ia tunjukkan pada orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika seseorang membuka pikirannya kepadamu, anggaplah itu sebagai kehormatan. Dan benar adanya, setiap pengakuan yang jujur adalah bentuk kerentanan yang suci. Namun seorang stoik akan menyikapi momen seperti ini dengan kehati-hatian.
Ia tidak akan menggunakan kepercayaan itu sebagai alat untuk mendekati lebih jauh, melainkan sebagai ruang untuk memahami dan menghormati. Ketika seseorang mempercayakan kisahnya kepadamu, tanggapi dengan ketenangan, kehadiran, dan empati. Dengarkan tanpa berusaha memperbaiki. Terimalah tanpa menilai. Karena kadang, seseorang tidak mencari solusi, hanya ingin dilihat apa adanya. Dalam momen semacam itu, kamu bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga saksi dari keindahan kejujuran manusia. Dan disitulah hubungan sejati mulai tumbuh. Bukan dari rayuan, tapi dari ketulusan dua jiwa yang berani saling terbuka tanpa topeng. Ketertarikan sejati jarang datang dengan sinyal yang keras. Ia muncul seperti angin lembut, halus, perlahan, dan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tenang. Jika kamu mempraktikkan kesadaran sebagaimana diajarkan oleh para filsuf Stoik, kamu akan mulai mengenali tanda-tanda ini, bukan dengan mata yang terburu-buru, tapi dengan hati yang waspada. Ketika seorang wanita menunjukkan tanda-tanda seperti ini, jangan terburu-buru mengklaim atau menafsirkan. Biarkan hubungan itu tumbuh seperti alam menumbuhkan bunga, dengan ritme yang alami tanpa paksaan. Tugasmu bukan untuk menebak, tetapi untuk hadir. Bukan untuk memiliki, tetapi untuk memahami. Epictetus pernah berkata, kita memiliki kendali atas pikiran kita, bukan atas peristiwa luar. Demikian pula dalam hal cinta dan hubungan, yang bisa kamu kendalikan hanyalah cara kamu merespons. Dengan kebijaksanaan, kesadaran, dan hati yang tetap tenang. Jika ia memang tertarik, tanda-tanda itu akan menjadi lebih jelas seiring waktu. Namun jika tidak, biarkan hal itu menjadi pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia yang penuh perhatian tanpa kehilangan keseimbangan. Ingatlah, tujuan dari memahami tanda-tanda ini bukan untuk memanipulasi, melainkan untuk menjadi lebih peka terhadap bahasa hati manusia. Dalam dunia yang sibuk dan bising, kepekaan adalah bentuk cinta yang paling langka. Dan pada akhirnya, baik ia membalas perasaanmu atau tidak, kamu telah belajar sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu seni untuk memperhatikan tanpa kehilangan ketenangan. Sebuah kebijaksanaan yang hanya bisa lahir dari jiwa yang tenang, jiwa seorang Zen Stoik.